Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan Gansas yang semoga Allah berkahi kita semua. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'da. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita akan mengulas dan juga mengupas satu sosok mulia yang lainnya dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullahu alaihim ajma'in, yaitu kita akan mengupas satu sosok pahlawan besar di dalam Islam yang sangat terkenal sebagai seorang pimpinan peperangan, ya, sebagai seorang komandan dalam peperangan, dan juga beliau adalah sosok yang sangat disegani oleh musuh-musuh Islam hingga akhir hayatnya. Beliau adalah Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Kawan Gansas, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid radhiyallahu an, ya, pada awalnya beliau serupa dengan sosok Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, yaitu beliau sangat memusuhi kaum muslimin dan juga Islam pada awal-awal munculnya dan juga didakwahkannya Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang memusuhi dengan keras Islam dan juga kaum muslimin pada masanya. Namun jika dilihat dari latar belakang beliau, beliau adalah anak dari seorang pemimpin besar kaum kafir Quraisy, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, sehingga namanya tersandang nama besar ayahnya, Khalid ibn Walid. Ya. Permusuhannya terhadap Islam ini juga tidak lain disponsori oleh permusuhan ayahnya terhadap Islam dan juga kaum muslimin, yang khawatir jabatan sang ayah tergeser dikarenakan hadirnya Islam dan juga kaum muslimin. Ya. Adapun masa muda beliau di zaman jahiliyah, karena beliau adalah seorang anak pembesar, anak pejabat dari pejabat-pejabat tinggi dari kalangan kafir Quraisy, ya, beliau memiliki kekayaan yang luar biasa dari ayahnya. Bahkan beliau memiliki kebun yang terbentang panjang, ya, sehingga sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kesenangannya. Ditambah lagi pada saat itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, posisi seorang kesatria di dalam keluarga itu sangat berarti dan juga sangat dibanggakan, sehingga beliau terpacu untuk menjadi seorang kesatria di dalam peperangan. Oleh karenanya tak ketinggalan beliau mengikuti beragam pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang kesatria, seperti memanah, menunggangi kuda, kemudian kelihayan dalam bergulat dan juga memainkan pedang. Semuanya digeluti sampai-sampai beliau termasuk salah satu pemuda yang sangat gemar dalam medan-medan peperangan dan menjadi kebanggaan ayahnya, karena beliau adalah sosok seorang kesatria, ya. Dan itulah sebabnya beliau tidak terlalu sibuk dengan perdagangan, karena beliau sibuk dengan prosesnya menjadi seorang kesatria, ya. Walhasil ketika Islam dan juga kaum musyrikin Quraisy semakin berseteru dengan hebat, bahkan ditambah lagi dengan kekalahan kaum kafir Quraisy pada perang Badar, beliau semakin termotivasi, ya, dikarenakan kekalahan pada perang Badar ini mengakibatkan ayahnya juga meninggal dunia pada saat itu, terbunuh pada medan peperangan. Sehingga beliau berazam dan juga bertekad pada peperangan yang berikutnya harus menjadi seorang kesatria yang membanggakan ayahnya yang sudah gugur terlebih dahulu, meninggal terlebih dahulu, tewas terlebih dahulu, ya. Hingga datanglah perang Uhud, ya. Perang Uhud ini adalah satu perang dan salah satu di antara dua perang yang qadarullahu masyafa'al sebagai satu ibrah pelajaran bagi Nabi dan kaum muslimin pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala tidak memenangkan kaum muslimin. Memang betul pada fase-fase awal peperangan Uhud ini dimenangkan oleh kaum muslimin, didominasi oleh kekuatan kaum muslimin, karena pada saat itu kaum muslimin jumlahnya itu sangat luar biasa banyak, ya. Sehingga
Pada saat itu kaum muslimin mengira bahwasanya medan peperangan Uhud serupa dengan medan peperangan pada peperangan Badar. Kaum muslimin akan mengalahkan kaum musyrikin. Akan tetapi walhasil, ya, karena para pemanah yang diinstruksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang para pejuang-pejuang yang berada di medan terdepan, ya, ini meninggalkan posisi mereka, pos-pos mereka yang padahal sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amanahkan, apapun yang terjadi, kalah ataupun menang kaum muslimin, jangan sampai kalian wahai para pemanah meninggalkan pos kalian ini, yaitu di atas bukit Uhud. Ya. Tapi karena kemenangan Islam awalnya sudah mulai terlihat, kaum musyrikin meninggalkan harta benda ghanimah yang sangat banyak. Akhirnya ada sebagian di antara mereka yang menginisiasi sendiri kalau mereka akan membantu mengumpulkan harta rampasan perang tersebut. Sehingga turunlah para pemanah itu, kecuali hanya sedikit saja yang masih bertahan sebagaimana instruksi dan juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil melihat peluang ini, Khalid bin Walid bergerak bersama sebagian kaum kafir Quraisy menuju ke belakang gunung Uhud, sehingga berhasil memukul sebagian dari pemanah yang tersisa dan hancurlah benteng utama kaum muslimin pada perang Uhud, yaitu para pemanah. Walhasil kaum muslimin yang sedang sibuk waktu itu mengumpulkan harta perang, harta sisa rampasan perang, yaitu ghanimah, akhirnya dipukul dari belakang melalui posisi para pemanah kaum muslimin. Dan pada saat itulah kaum muslimin terpencar belah, terpencar ke berbagai penjuru, sehingga tersisalah hanya sebagian sahabat di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada peristiwa inilah kawan Gansas dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal gigi gerahamnya dan juga masuk ke dalam bagian biji-biji besi dari baju besi beliau yang masuk ke pelipis dan juga pipi beliau. Beliau pun berdarah pada saat itu. Hampir saja beliau meninggal dunia pada saat itu. Nah, ini salah satu prestasi yang ditoreh oleh Khalid bin Walid. Beliau adalah orang pertama yang berhasil memukul mundur pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena memang di sisi lain ketidaktaatan dari kaum muslimin sebagiannya, dan juga di sisi lain adalah kejeniusan dalam peperangan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian ketika beliau masuk Islam, berbahagialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwanya sebelum Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Khalid bin Walid dan juga Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma masuk ke dalam Islam secara bersamaan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Makkah sudah memberikan 2 jantungnya kepada kita karena saking mulianya, dan diharapkan Khalid bin Walid ini bisa menjadi orang yang sangat disegani dan juga sangat berjasa di dalam Islam. Dan ternyata benar. Setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an, ya, sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu an tidak mau menurunkan jabatan sebagai panglima perang bagi Khalid bin Walid radhiyallahu an. Sampai-sampai klimaksnya, kawan Gansas dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid radhiyallahu an, ya, saking seringnya dia bahkan tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran apapun selama dia menjadi seorang muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan kaum muslimin manapun, ya, selalu menang. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an menurunkannya dari jabatan panglima perang. Kenapa? Karena khawatir kaum muslimin terfitnah dengan sosok Khalid bin Walid yang selalu membawa kemenangan bagi Islam. Ya. Sehingga kaum muslimin akan mengatakan, tidak akan mungkin kami dikalahkan selama ada Khalid bin Walid. Padahal yang memenangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Khalid hanyalah perantara. Inilah yang ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan Gansas, di akhir hayatnya Khalid bin Walid ternyata tidak terbunuh di medan peperangan sebagai seorang syuhada.
ya, beliau terbaring di pembaringannya dan juga menghembuskan nafas terakhirnya dengan keislaman yang sangat baik. Semoga kita bisa mencontoh beliau dan menjadikan beliau qudwah hasanah dan juga suri tauladan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.